Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi somad wa ba'd. Sahabat salami rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali seperti biasa dalam program belajar membaca Al-Quran metode salami. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang lafadz-lafadz yang di dalamnya terdapat ana, namun ana di sini tidak dibaca pendek. Kita ketahui bersama bahwa di dalam Al-Quran kita akan mendapati lafadz ana bertanda sifir mustatil di atas alif. Tanda ini menandakan bahwa kalau dibaca wasol maka dibaca pendek, dan jika wakof maka dibaca panjang. Namun ternyata di dalam Al-Quran terdapat di beberapa tempat yang kita harus hati-hati, tertulis ana namun tidak dibaca pendek. Sebabnya adalah ana di sini belumlah terhitung satu kata atau belum terhitung satu lafadz. Jadi ana di sini hanya bagian dari sebuah kata. Di mana saja itu? Langsung saja. Yang pertama kita mendapati di surat Shad ayat 24. Ini ada di juz 23. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ya, pada lafaz wa anab terdapat ana. Tetapi ingat di sini ana tidak berdiri sendiri. Ana adalah bagian dari satu lafadz atau satu kata, yakni anaba. Sehingga tidak boleh kita membaca ana dengan dibaca pendek. Kemudian kita juga mendapati contoh berikutnya pada surat Az-Zumar ayat 17. Ini terdapat di juz 23. Simak baik-baik. Walladzina jtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra. Perhatikan pada lafaz anabu. Di situ terdapat ana. Tetapi lagi-lagi ana di sini bukanlah satu kata, tapi ia hanya bagian dari kata atau lafaz anabu. Sehingga ana di sini tidak dibaca pendek. Bahkan tidak hanya itu, kita tidak boleh wakof pada lafadz ana. Karena kita boleh wakof ketika membaca Al-Quran minimal harus mendapat satu lafadz. Yang berikutnya, kita juga mendapati pada surat Al-Furqan ayat 49 yang terdapat pada juz 19. Simaklah baik-baik. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Perhatikan baik-baik, wa anasiya. Kita mendapati ana di sini ternyata dia bukan satu kata atau satu lafadz, tapi dia bagian dari lafadz anasiya. Sehingga lagi-lagi ana ini tidak boleh dibaca pendek dan juga tidak boleh wakof pada ana. Kemudian yang berikutnya kita akan mendapati pula di surat Ali Imran ayat 119. Ini terdapat pada juz 4. Simak baik-baik. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau abdu alaikumul anamila minal ghaid. Perhatikan baik-baik. Perhatikan pada lafadz anamila. Terdapat ana tetapi juga tidak boleh dibaca pendek karena ana ini bagian dari lafadz anamila. Jadi tidak banyak di dalam Al-Quran lafadz-lafadz yang di dalamnya terdapat bunyi ana tetapi belum satu kata, hanya pada lafadz-lafadz yang berikutnya saya
contohkan tadi, yakni anaba, anabu, anasia, dan anamila. Sahabat salami rahimakumullah, kesimpulannya bahwa lafadz ana yang biasa kita jumpai bertanda sifir, di mana biasa kita baca pendek ketika wasol dan kita baca panjang ketika waqaf, ini tidak terjadi pada ana-ana yang merupakan bagian dari satu lafadz. Ana-ana yang dibaca pendek adalah ana satu lafadz, yang secara bahasa artinya ana, saya, atau aku. Sedangkan pada lafadz ana yang pada pembahasan kali ini adalah ana bagian dari sebuah kata. Untuk lebih mudahnya, kita akan mendapati ana yang tetap dibaca panjang, bahwa di situ tidak diberi tanda sifir mustatil, sehingga secara otomatis ana tersebut tidak mungkin dibaca panjang. Sahabat salami rahimakumullah, demikianlah beberapa ana yang akan kita temui di dalam Al-Quran. Jumlahnya tidak banyak, yang tetap dibaca panjang karena ia bagian dari sebuah lafadz, bukan ana yang berdiri sendiri. Demikian, kita akan berjumpa kembali pada tema-tema yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.